Salam, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam renungan harian Toraya hari Kamis 27 November 2025. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejenak kita buka Alkitab yang terdapat dalam kitab Yeremia 30 ayat 18 sampai 24. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, sebab Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Dan di pagi hari ini kami akan memulai kehidupan kami. Kami akan mengangkat tugas dan peranan kami masing-masing dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan karuniakan pada kami. Dan melandasi semua ini, kami akan membaca, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan berikanlah kami hikmat-Mu agar kami mampu memahami akan firman kebenaran Tuhan. Dan ampunilah dosa kami ya Tuhan, sehingga Tuhan mau melayakkan kami untuk datang bersekutu padamu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita dari Yeremia 30 ayat 18 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihi tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan pergumulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yeremia 30 ayat 18 sampai 24 diberi judul Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Pembacaan ini masih merupakan kelanjutan dari teks yang sudah kita bahas pada bahan sebelumnya. Atau maka rehat memang dimaksudkan untuk dibaca setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dengan konteks umat yang masih sama, yakni yang sedang mengalami
penghukuman di Babilonia, kita juga diingatkan bahwa pembuangan tersebut bukanlah satu-satunya ratapan yang mereka punya pada saat itu. Pasalnya, kota Yerusalem yang menjadi keagungan mereka turut diporak-porandakan, sedangkan bait Allah yang mereka percayai sebagai satu-satunya tempat bersemayam Allah di bumi juga turut dihancurkan. Bahkan raja terakhir pun ikut diangkut ke pembuangan. Secara psikologis, peristiwa ini tentu menyisatkan trauma mendalam bagi bangsa Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, namun ayat 18 sampai 24 yang menguraikan bahwa Allah berjanji akan memperbaharui kembali perjanjian dengan umatnya. Mereka akan memperoleh kembali tanah yang telah direbut dan akan mempunyai banyak keturunan sebagaimana janji Allah dulu terhadap Abraham. Bisa kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 15 ayat 4 sampai 6. Ayat 24 ini bahkan satu hal penting yang tidak boleh dilupakan, yakni tentang rencana Allah, bahwa apapun yang telah dirancangkannya tidak akan dapat digagalkan oleh kondisi kita manusia. Ini adalah pengingat yang menghibur bahwa rencananya akan selalu berhasil, sekalipun seringkali kita memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif atau tidak mau taat dalam rencana-rencananya atas hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, oleh karena itu kita perlu belajar bahwa sekalipun rencana Allah tidak dapat digagalkan, namun itu tidak seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk terus memberontak kepadanya. Sebagai gerejanya, kita perlu menghidupi hubungan perjanjian seperti yang dicatat dalam ayat 22, yakni sebuah perjanjian yang menawarkan kita hubungan pribadi dengan Pencipta melalui Kristus Tuhan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan kita kembali berdoa. Pujian dan syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, oleh karena firman kebenaran-Mu yang Engkau perdengarkan pada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi dasar pedoman kami, arah dan perisai serta tujuan langkah hidup kami. Ya Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, terlebih orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Kiranya diberikan kesehatan dan sukacita dalam masa indahnya. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan pulihkan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang mempunyai pergumulan beban berat. Kiranya Tuhan meringankan pergumulan mereka dan menguatkan iman mereka. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang bersukacita dalam ketambahan usia atau sukacita yang lain. Kiranya senantiasa ditambahkan sukacita mereka untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk karya yang Engkau berikan pada kami. Kiranya kami senantiasa ditambahkan iman kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, agar segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tetap setia dan taat hanya kepadamu.
di dalam kehidupan kami yang masih Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syukur sembahyang kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan serta memberi kesehatan pada kami semua dalam beraktivitas hari ini. Dan ampunilah segala dosa kami, sehingga segala kehidupan dan harapan kami semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Shalom.